Kalau sudah disebut dengan wujud mengenai Tuhan, tidak ada asma lain selain dia telah berwujud. Kalau dia berwujud pada diri, disebutlah pada sifat wujudnya Allah. Untuk mengenal lebih dalam tersebut, kita akan kembali mentadabur diri kita melalui wasilah Allah yang terbesar, kitab yang ditetapkan oleh Allah bernama Kitabul Wa'di, yaitu Al-Ikhlas. Bagaimana Allah memberikan sebuah kekuatan Al-Quran di dalam Al-Ikhlas, himpunan kekuatan semua kodrat ayat. Memang Al-Ikhlas tidak menjadi umul Quran, tetapi adalah ruhnya Al-Quran. Kenapa dinamakan ruh Al-Quran? Karena hayatnya Allah, wujudnya Allah, titian kajian ketuhanan diawali oleh titian kaji marwah terbesar di dalam Al-Quran adalah Al-Ikhlas. Tolong yang merasa suara HP-nya masih hidup, dipencet, dimatikan. Untuk mengkaji ini tidak sembarangan bisa kita melaksanakan pentadaburan. Tolong sekali lagi, suara tidak semua manusia yang diikhlaskan oleh Allah mengenal kedalaman rahasia Allah pada wujud Al-Ikhlas ke tingkat sir rahasia. Kalau ke tingkat hakikat dibenarkan oleh Rasulullah karena hakikat Allah adalah Muhammad, maka boleh hakikat ini dikaji oleh siapapun. Tapi kalau untuk tersirat, maka sir daripada Al-Ikhlas membuat suatu perjalanan ketunggalan Tuhan dan pernyataan ketunggalannya pada dirinya yang akan mewujud dalam bentuk sifat satunya dirinya. Pernyataan dari wahid ke ahad ini adalah perjalanan ketunggalan yang disampaikan sirnya di dalam Al-Ikhlas, yaitu dari wahidnya kepada ketunggalan ahadnya. Tapi kalau perjalanan tersebut dibentuk dengan hakikat, dikaji dengan hakikat di dalam Al-Ikhlas, mendapatkan sebuah wujud pada diri, menjadi amalan Quran, nuzul Quran adalah diri, itu boleh melalui hakikat ahad, ahadah, wahdah, wahadiyah, sampai mengalami masa tajali, misal rahim dan masa insan. Tapi kalau dalam kajian tajali tersiratnya Al-Ikhlas, tidak dikaji hakikatnya, tetapi dikaji wujud dan mawujudnya. Wujud dan wujudnya itu yang dikaji, tentang dirinya dan dia sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, memang tidak mudah. Ketinggian rahasia Allah secara tersirat, mengupas Al-Ikhlas dalam hukum tersirat itu tidak mudah. Perlu bimbingan dan petunjuk kepada yang memberikan dan yang menerima. Perlu adanya petunjuk, pembimbing dan penerima dalam kajian ini. Kenapa? Karena ini kaji terhakikat kepada wujudnya, tapi wujudnya tidak disebut dengan hakikat. Disinilah saatnya kita bagaimana mendapatkan suatu tajalli besar. Bagaimana kita mendapatkan tajalli besarnya Allah, yaitu lenyapnya akunya Allah di dalam wujud rahasianya. Mendapatkan lenyapnya keakuan Allah di dalam wujudnya sendiri. Lenyap aku dalam wujudku sendiri. Inilah yang menjadi kajian tajalli keikhlasan yang paling dalam antara dia dan dirinya sendiri.
di dalam pengkajian tingkat ma'rifatus sirnya, yaitu kitabul wa'dinya atau kitab tetap, yang penetapan, ketetapan atau kharirinya Allah pada diri kita, yaitu ayat dan hayat yang berdiri bukan satu batang tubuh si A dan si B dalam sebutan asma, tetapi berdirinya tubuh Muhammad dan hakikat dirinya Allah yang disebut dengan tajalli diriku sendiri. Ini yang dikatakan al-ikhlas, alam ikhlas. Adalah sir dari rahasia, sementara sin yang maujud, atau dikatakan alam yang sesungguhnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, untuk mengetahui tajalli sirnya wujud Tuhan, ketunggalannya bertajalli kepada ahadnya, wahidnya bertajalli kepada ahadnya, ketunggalannya bertajalli kepada kodratnya. Antara wahid dan ahad, bagaimana perjalanan kewahidannya menuju ke ahadannya, atau disebut dengan bagaimana perjalanan badalnya menuju aftarnya. Inilah yang dikatakan kitab besarnya Allah disebut Al-Ikhlas, disebut dengan kitabul wa'di, yaitu kitab yang telah ditetapkan untuk hayatnya Allah. Berbeda dengan kitab yang diperjalankan, itu disebut dengan kitabul ta'lif. Kitabul ta'lif itu kodratnya adalah surat An-Nas, yaitu kitab dirinya Allah berwujud manusia, atau dikatakan tajalli dirinya manusia. Tajalli diri berkodrat manusia. Ini berpindah, namanya ini adalah kitabul ta'lif. Tetapi di dalam makom al-ikhlas ini tajalli wahid kepada ahad. Bagaimana perjalanan 7 makom, 7 kodrat bertajalli, yang bagaimana wujud daripada ini semua, leburnya keakuan Allah kepada sirnya. Nah, ini keleburan hu kepada sifat u. Hu lebur di dalam u. Ingat, ini kalam pertama yang menjadi pokok bahasan. Kalam pertama dari 7 pecahan sir al-ikhlas, kita masuk kepada pemahaman awal bagaimana leburnya keakuan kepada sebuah wujud. Jadi kalau sudah aku lebur di dalam sebuah wujud, nanti wujud ini sir wahid ini akan berhadapan dengan tajalli aftar atau ahadnya nanti. Makanya diawali ahad, diakhiri ahad. Ahad yang pertama kodratnya adalah sir wahid. Kenapa? Karena u ahad, bukan a ahad, bukan i ahad. Ya, itu harus diingat sekali. Ya, a i u. Kalau kasroh alif a, arasnya pada kodrat dohir. Kalau kasroh alif i, hayatnya pada kodrat zat. Dan kasroh kalau domah alif u, hayatnya adalah sir, rahasia. Berarti ahad pertama jatuhnya rahasia. Ya, ahad pertama jatuhnya rahasia. Makanya di sini kita lihat pernyataan dari kulhu. Kalau dikatakan kulhu, kul itu katakan,
atau lihatlah atau ingatlah atau amankanlah, imanilah, saksikanlah, banyak makna kata dari kul tadi. Jadi kul itu bukan hanya katakan saja, katakan itu himbauan, tapi maknanya adalah taswid, maknanya banyak. Ya jamak dia. Ini jamaknya apa? Sama kayak ikra, ya. Bacalah, imanilah, yakinilah, pelajarilah, rasakanlah, pikirkanlah. Tapi sama dengan kul. Nah, katakanlah, lihatlah, saksikanlah, nyatakanlah, wujudkanlah. Nanti tergantung makom. Jadi kalau kul hu, nyatakanlah, kulhu atau saksikanlah atau lihatlah aku, nyatakanlah aku, ya. Kulhu Allah Allah arti zat. Katakan atau nyatakanlah aku zat. Nah, kulhu Allah, sir, rahasia, yang satu ahad. Nah, bagaimana kita menyatakan, menyaksikan tenggelamnya aku kepada zat yaitu zat sir, zat rahasia yang satu. Mana ahad? Jadi ahad ini adalah ahad. Ya, ahad ini bukan ahad tetapi nya ahad. Itu satu, satunya domah artinya sir, hakikat. Nah, di sini kita harus mengerti wujud yang ada, yang satu yang dimaksud bukanlah ahad atau ihad, melainkan ahad, yang nya berarti ini sir. Ahad satu yang sir, ini wahid. Ini yang makanya ini disebut dengan wahid. Nah, ini pengenalan wawasan lebih awal. Jadi kalau dia masih aku tidak tenggelam kepada wujud sir, maka belum dikatakan dia tunggal. Dikatakan dia tunggal setelah tenggelamnya kepada domah setelah tenggelamnya aras, tenggelam dalam sir, rahasia. Nah, di sini ini adalah aras, sementara adalah rahasia atau dikatakan dengan rahasia. Jadi tambah berarti aku juga sampai di sini, cuma akunya sudah sir. Kalau tadi nya Allah zat, masih berkodrat zat. Setelah dia bertajali ke domah maka jatuhlah wujudnya adalah wahid, ya. Jatuhnya kepada wahid yang satu. Wahid ahadnya adalah ahad berarti wahid. Ahad berarti wahid. Ahad berarti wahid. Paham? Nah, jadi ini akan ketemu dengan ahad di belakang nanti. Ya, akan ketemu dengan ahad. Ahad akan ketemu dengan ahad. Kalau ahad dengan ahad, kalau dibaca menjadi ingat itu. Zubilah, makanya jatuhlah wahid menjadi bilah. Nah, inilah awal ketunggalan batinnya Allah. Sebelum maujud alifnya dia bersebut bilah. Nah, inilah dikatakan nanti di sini baru ada makom lenyapnya kepada lenyapnya keakuan kepada wujudku sendiri, lenyap di dalam wujud. Nah, begitu kalau kita melihat tajali daripada suatu ayat yang sangat besar. Ya, kalau besarnya kita sama-sama tahu. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan ilmunya, maka Allah berikan hidayah hatam Al-Quran itu 3 kali. Ada sampai 7 kali.
luar biasa. Kenapa? Karena ini kitab Allah, sulit untuk mentadaburnya ke dalam. Kebanyakan orang mentadabur ke tingkat hakikat, ahad, ahadah, wahdah, wahdiyah. Tapi kalau tadabur ke tersiratnya, seperti ini jalurnya, nanti kita ini baru wawasan untuk kita pahami. Ya, belum kita melaksanakan tajalinya, masih dalam wawasan yang harus betul-betul matang di dalam pikiran kita.